Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Ruang Tamu Podcast bersama saya Najamuddin Toampo. Kali ini pada episode kedua kita akan membahas tentang penguatan ekonomi kerakyatan nasional yang biasa kita sebut PEKNAS. Pemirsa, telah hadir bersama saya di Ruang Tamu Podcast Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Bapak Isram Said Lolo sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini, beliau juga dikenal dengan sapaan ISL. Assalamualaikum Bapak ISL. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua lancar-lancar dan pemirsa sehat-sehat selalu. Pemirsa, Bapak ISL ini juga selain sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PEKNAS, beliau juga adalah Direktur LSM Format Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Dan di Parigi Motong ini beliau juga dijuluki sebagai motivator, Bapak Motivator Barisan Rakyat Kecil Parigi Motong. Siap. Pak Ketua, Siap. PEKNAS ini adalah merupakan satu program inovasi unggulan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jadi barangkali sebelum kita beranjak pada pembahasan terkait dengan program nasional ini, barangkali sedikit penjelasan dari Pak Ketua, bagaimana kronologis sehingga Pak Ketua ini menerima amanah sebagai pemegang mandat tongkat komando penguatan ekonomi kerakyatan nasional dari pusat. Ini saya ingin dengar dan masyarakat ingin tahu sedikit apa sebenarnya menjadi menjadi motivasi itu sehingga Pak Ketua ini mengemban amanat itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang ketika bicara PEKNAS, ketika kita bicara soal PEKNAS, tentu lebih baiknya kita bicara dari histori. Ya, histori PEKNAS itu khususnya di Sulawesi Tengah. Ya, memang saya sendiri selaku Ketua DPW PEKNAS Provinsi Sulawesi Tengah terbilang masih baru, terhitung per Juli kemarin saya menerima amanah sebagai Ketua DPW PEKNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya karena bicara histori, saya sedikit menjelaskan bahwa di bulan April, Mei, Juni, saat itu kan semua orang Parigi Motong itu tahu bahwa saat itu saya sedang disibukkan dengan pencalonan sebagai bakal calon bupati melalui jalur independen. Ya kan? Nah, pada saat itu tiba-tiba di luar dugaan KPU meng-TMS saya, KPU TMS-kan saya, dan saya sejak itu tidak jadi maju untuk di Pilkada Parigi Motong. Selang 5 hari dari situ, di saat situasi saya masih galau, di saat situasi saya masih belum menentu arah pikiran saya, tiba-tiba saya mendapat tawaran dari Jakarta untuk bersedia
di ikut seleksi, ya, seleksi ketua DPW Peknas Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ada tahapan wawancara dan lain-lain sebagainya. Namun sebelum saya terima tawaran itu, saat itu saya minta dokumen Peknas. Saya ingin tahu apa itu Peknas. Nah, saya minta dikirimkan ADRT-nya Peknas, profilnya Peknas. Saya minta dikirimi juga badan hukumnya Peknas. Nah, sehingga dari situ saya jadi jadi tahu tentang Peknas. Yang pertama yang membuat saya tertarik dengan Peknas itu, Peknas itu adalah organisasi yang spesifik memang dibentuk untuk penguatan ekonomi kerakyatan nasional. Kemudian yang kedua, Peknas dengan pemerintah itu memiliki hubungan emosional. Itu poin yang pertama saya. Jadi yang pertama saya tangkap itu, yang saya garis bawah itu adalah Peknas dengan pemerintahan Republik Indonesia hari ini memiliki hubungan emosional. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Hasim Joyo Hadikusumo ini kan adiknya Pak Prabowo ini, beliau ini kan membentuk yang namanya Formas. Formas itu adalah Forum Masyarakat Indonesia Emas. Nah, yang dibawanya salah satunya itu adalah Peknas. Nah, itu yang membuat saya tertarik karena saya melihat komitmen Peknas itu adalah untuk membantu pemerintahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan di Nusantara. Itu poin pertama. Yang kedua, setelah saya buka visi besar Peknas, di mana visi besar Peknas ini adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat Nusantara secara mandiri. Ternyata visi besar Peknas ini memiliki korelasi yang sangat tinggi, ya, memiliki hubungan yang sangat tajam terhadap visi besar saya maju di Pilkada Parigi Motong. Ini kan intervalnya hanya sekitar 5 hari saja. Nah, semua orang tahu, ya, semua orang tahu, semua masyarakat Parigi Motong tahu bahwa visi besar saya maju di Pilkada Bupati Parigi Motong kemarin itu kan untuk mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Ini visi besar saya ini agak sensitif, agak ekstrim visi besar saya. Nah, visi besar saya ini juga saya topang dengan tekad besar saya untuk membawa Parigi Motong, ya kan? Parigi Motong ke depan itu harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyat, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyatnya. Luar biasa. Ini visi besar dan tekad besar saya ketika memaju di Pilkada. Namun karena terhenti, kemudian saya ditawarin Peknas dan visi besarnya sejalan, itulah yang membuat saya tertarik dengan Peknas. Apa yang terjadi? Ketika saya nyatakan saya terima, lalu saya diinterview, saya dites secara online pada saat itu. Kalau saya tidak salah, saya ingat pertanyaan yang dilempar ke saya itu ada 57 pertanyaan, ya, terkait pengalaman berorganisasi, latar belakang saya, pengalaman aktivitas saya dan sebagainya. Dan dinyatakan saya berhak menjadi ketua DPW Peknas Provinsi Sulawesi Tengah. Namun setelah itu saya diberi deadline waktu. Setelah saya terima SK itu saya diberi deadline waktu selama 4 bulan. Kalau 4 bulan saya tidak mampu membentuk semua struktur pengurus dari tingkat kecamatan se-Sulawesi Tengah dengan struktur kabupaten se-Sulawesi Tengah, maka saya akan dibekukan sebagai ketua DPW Peknas. Karena saking tertariknya saya dengan Peknas ini, dengan visi besar Peknas ini, sehingga spontan saya sampaikan dengan Pak Ketum pada saat itu, jangan beri waktu saya 4 bulan. Cukup beri waktu saya 1 bulan.
Kalau 1 bulan saya tidak mampu menuntaskan semua struktur Sulawesi, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, saya yang akan mengundurkan diri. Tidak perlu saya dibukukan. Luar biasa. Dan alhamdulillah, ternyata tepat di hari ke-29, semua struktur, ya, semua struktur di tingkat kecamatan se-Sulawesi Tengah dan 12 kabupaten, tingkat kabupaten di 12 kabupaten, 1 kota, itu selesai dan tuntas di hari ke-29. Tidak cukup 1 bulan. Nah, untuk membuktikan bahwa semua struktur yang saya bentuk itu, tidak fiktif, ya, saya sampaikan yang Pak Ketum, beri saya panggung untuk melaksanakan pelantikan Peknas Sulawesi Tengah. Ya. Kalau yang saya bentuk itu fiktif, maka yang hadir pasti sedikit atau tidak ada. Ya. Tapi alhamdulillah pada tanggal 16 Januari kemarin, ya, saya berhasil menghadirkan 7.400 lebih se-Sulawesi Tengah. Hadir secara swadaya, datang dengan biaya sendiri, datang dengan ongkos sendiri, untuk memenuhi pelantikan akbar yang dihadiri 2 menteri kemarin. Luar biasa. Itu poin. Lanjut Pak Ketua. Siap. Kalau boleh masyarakat tahu bahwa secara struktur kelembagaan, Iya. tentunya Peknas ini nasional. Iya. Akan tetapi apakah organisasi Peknas ini merupakan organisasi yang berdiri sendiri atau di bawah satu kementerian? Iya. Itu maksudnya? Iya. Peknas itu sebenarnya lembaga independen. Jadi Peknas itu lembaga yang berdiri secara independen, cuman memang dia memiliki komitmen bermitra dengan semua kementerian-kementerian yang terkait dengan kementerian yang terkait dengan penguatan ekonomi kerakyatan nasional, termasuk Kementerian BP Taskin, Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata, ya kan? Ini semua karena komitmen Peknas itu semua kementerian dan BUMN, bahkan lembaga apapun yang berbicara soal penguatan ekonomi, Peknas berkomitmen bekerja sama. Jadi prinsipnya Peknas itu berdiri secara independen. Lalu kalau ingin kita ketahui lagi bahwa secara kelembagaan ini Peknas ini tentunya adalah program, merupakan satu program inovasi pengentasan kemiskinan. Berarti Peknas juga ini adalah mempunyai visi misi. Jadi secara kelembagaan visi misi Peknas ini seperti apa? Iya, saya kira tadi saya sudah singgung bahwa Peknas itu memiliki visi besar, yaitu mewujudkan ekonomi masyarakat Nusantara yang sejahtera dan mandiri. Ini visi besar Peknas. Peknas akan berkolaborasi dengan pemerintah, ya, untuk mendorong perekonomian masyarakat, di Nusantara. Nah, peran Peknas salah satunya adalah memberi motivasi kepada masyarakat, merangsang masyarakat untuk hadir membangun ekonomi mandiri. Karena hari ini masyarakat kita sangat membutuhkan peran lembaga untuk merangsang mereka supaya mereka bisa termotivasi membangun usaha mandiri. Ya, Pak Ketua, Siap. ada juga yang menggelitik di benak saya, termasuk juga masyarakat, bahwa terkait dari pelaku dari struktur kelembagaan Peknas ini banyak wajah-wajah ASN. Iya, betul. Jadi menjadi satu pertanyaan, kenapa sampai banyak wajah-wajah ASN? Kenapa bukan
wajah-wajah yang Iya. di luar ASN, Iya. karena dikhawatirkan itu jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Paham saya Ya, poinnya. Jadi begini, Peknas ini kan secara mandiri, ya kan? Dia lembaga yang berbicara soal ekonomi. Nah, bicara soal ekonomi, ASN maupun siapapun ya yang memiliki kepedulian sosial itu bisa. Jadi Peknas itu tidak dibatasi oleh karena status sosialnya di PNS, kecuali itu politik, kecuali orang yang terlibat sebagai ketua partai misalnya, ya. nah itu tidak boleh. Selain dari pengurus partai, pengurus harian partai itu bisa terlibat di Peknas. Kenapa ini kita sterilkan dari partai? Karena jangan sampai Peknas ini digiring-giring ke politik. Kita ingin Peknas ini steril. Jadi terkait ada PNS di dalam, saya kira itu sangat strategis kalau ada PNS di dalam. Kenapa? Karena PNS ini mereka sudah memiliki kapasitas keilmuan di bidangnya masing-masing. Gitu. Tapi juga masih menjadi pertanyaan publik ini bahwa memang ini masalahnya konflik kepentingan. Iya. Kalau kita bicara pemberdayaan masyarakat ini, tentunya kita bicara tentang totalitas. Betul. Jadi ASN, PNS ini dia punya tugas dan fungsi sebagai ASN. Lalu bagaimana dia bisa bekerja dengan penuh totalitas sebagai Peknas? Saya tangkap poinnya. Maksudnya saya kira itu kan persoalan waktu ya. Yang dimaksud tadi itu persoalan waktunya dia di ASN. Nah, di Peknas ini kan bukan karyawan, bukan pegawai. Dia kerjanya lepas. Artinya kerjanya tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Sehingga disitulah ada peluang pegawai bisa ikut terlibat. Karena misalnya begini, kalau dia waktunya jam kerja kantor, itu tidak mungkin PNS ikut. Makanya kita rapat saja dalam satu kegiatan, kita lihat waktu, menyesuaikan waktu ASN. Karena memang secara ADRT tidak ada yang dilanggar oleh PNS di dalamnya. Gitu. Oke, baik Pak Ketua. Pemirsa, sebelum kita membahas kepada persoalan berikutnya, kita jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isram Said Lolo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Peknas Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025. Semoga puasa kita 30 hari ke depan nanti berkah dan membawa keberuntungan buat kita dan semua keluarga. Harapan saya, puasa kita laksanakan benar-benar secara totalitas dengan memuasakan mata kita, dengan memuasakan telinga kita dari informasi-informasi yang negatif, dan dengan memuasakan hati kita dari hal-hal yang negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan SKM MKes, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengajak kita semua untuk bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dengan rendah hati kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2025 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, kita kembali ke Ruang Tamu Podcast bersama Bapak Isram Said Lolo, Ketua Peknas Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, Pak Ketua, siap. ada yang terlewatkan sedikit Iya. yang sangat menggelitik di Hmm. benak saya bahwa Iya. saya melihat bagaimana secara organisasi Hmm. Peknas ini tampaknya masyarakat ini berbondong-bondong Hmm. ingin masuk berperan aktif di Peknas. Iya, betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apa motivasi mereka? Hmm. Apakah mereka ini mengharapkan imbalan misalnya Iya. insentif, gaji, atau mereka ini semata-mata memang kerja sosial? Iya. Ya, seperti itu yang maksud saya. Iya, baik. Saya kira perlu juga saya luruskan ya bahwa Peknas ini bukan lembaga pemerintahan. Peknas ini adalah lembaga organisasi sosial yang lebih spesifik pada wirausaha. Artinya mereka yang ada di dalam Peknas ini tentu orientasinya semua untuk sejahtera, kan begitu? Ya. Dan memang target Peknas itu juga memang mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau ada biasa yang mengatakan dia lepas pekerjaannya sebagai aparat desa demi masuk Peknas, saya bilang sebenarnya tidak perlu dilepas. Karena di Peknas ini tidak menyita waktu, rutinitasnya tidak ada. Beda kemudian kalau di karyawan atau perusahaan atau pegawai. Ya. Pegawai itu ada rutinitas waktunya yang sudah terjadwal. Kalau Peknas, semua jadwal waktu kita lakukan sesuai kesepakatan, ya kan? Kecuali nanti pada tataran pelaksanaan program, ya. Ya. Pelaksanaan program itu tentunya dia berdasarkan juknis yang ada, karena program itu pasti setiap program pasti ada juknisnya. Nah, kenapa masyarakat berbondong-bondong masuk Peknas? Karena sosialisasi yang kita lakukan kepada masyarakat bahwa Peknas itu hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, masyarakat mana yang kita sejahterakan? Mereka pengurus Peknas ini kan masyarakat. Ya. Tentu kita mulai dari dalam dulu. Kesejahteraan itu kita lakukan tentu harus mulai dari dalam. Karena pengurus Peknas itu juga masyarakat. Masyarakat. Ya. Tapi bahwa ini akan berdampak kepada masyarakat secara umum itu pasti. Karena setiap program yang kita canangkan dalam program pengentasan kemiskinan itu pasti melibatkan ribuan orang. Jadi tidak mungkin hanya satu program itu tidak mungkin hanya untuk mensejahterakan 10-20 orang. Itu omong kosong. Target kita setiap satu program itu dia bisa membias kepada kesejahteraan ribuan orang. Gitu. Itulah Pak Ketua, saya kembali kepada acara seremonial tadi tentang pelantikan, menghadirkan ribuan orang. Iya. Tentu itu yang salah satu juga yang menjadi bahan pertanyaan saya, ini biaya anggaran operasionalnya ini dari mana didapatkan oleh Peknas? Kemarin itu Peknas melaksanakan itu semua secara swadaya. Ya. Semua dari A sampai Z itu sampai biaya gedung Sriti itu. Kegiatan itu kan kita laksanakan di hotel paling mewah. Gedung paling mewah di Sulawesi Tengah. Iya. Satu-satunya gedung yang memiliki kapasitas 7.000-an lebih orang bisa dia tampung. Itu untuk gedungnya doang, itu satu hari kita bayar 70 juta. Ya, itu gedung doang, belum snack, makan dan sebagainya. Nah, kehadiran semua pengurus Sulawesi Tengah ini itu hadir secara swadaya. Ada yang berhari-hari lewat laut dari pulau. Ada yang berhari-hari mereka kirim video dalam perjalanan di pulau. Demi Peknas kami siap memutihkan kota Palu. Itu mereka kirim videonya. Dari tengah laut mereka video. Ada yang video dari Toli-Toli perjalanan bermalam lewat darat. Semua. Ada yang dari Morowali.
Itu semua mengirim videonya kepada Berarti saya. ada keterpanggilan. Nah, kalau menurut saya, kenapa mereka antusias hadir? Karena yang pertama, saya sebagai ketua DPW mampu memberi pencerahan kepada mereka. Mampu meyakinkan kepada mereka bahwa Peknas ini betul-betul adalah lembaga yang ke depan kita harapkan bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya pengurus Peknas dulu. Itu sehingga semua termotivasi. Apresiasi dari sambutan Pak Menteri kemarin pada saat acara di Seriti Hotel itu bagi saya satu motivasi yang sangat luar biasa. Karena dua-dua menteri yang hadir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ya. Pak Isram, Pak Ketua DPW Peknas mampu menghadirkan ribuan orang itu secara swadaya. Itu bukan pekerjaan mudah. Sekelas saya menteri menghadirkan 7.000 orang, Ya. minimal 5 miliar saya siapkan. Itulah. Tapi Pak Isram nggak pakai duit. Nah, itulah yang saya maksud di awal tadi. Pemimpin, seorang leader itu harus memberi energi positif, mengeluarkan energi positif kepada orang yang dipimpin. Dengan Luar kita biasa. keluarkan energi positif kepada semua orang dipimpin, mereka pasti ikut bersama kita. Gitu. Tapi kalau kedusta, kalau kebohongan, kalau kemunafikan kita keluarkan, ya kita ada dalam hati kita, itu omong kosong, bisa terlaksana. Baik, luar biasa Iya. Pak Ketua. Iya, Kemudian kita barangkali sedikit beralih pada permasalahan pengentasan kemiskinan. iya, Selama ini kan program demi program dari pemerintah ini silih berganti, iya. tetapi belum berdampak pada persoalan yang Mungkin saya bantu host ya, ya. untuk mengarahkan pembicaraan ini biar lebih efektif ya. Harusnya kita berpikir sederhana begini. Sederhananya berpikir begini. Prabowo ketika beliau dilantik, yang pertama dia bentuk itu adalah Badan Pengentasan dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. kemiskinan. Nah, saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan Prabowo dan pembentukan BP Taskin itu menurut saya itu luar biasa. Karena omong kosong kita bicara soal pengentasan kemiskinan sementara strukturnya tidak ada. Sementara lembaganya tidak ada. Lembaganya di kementerian itu tidak ada. Ya. Nah, Prabowo itu membuktikan itu dan itu luar biasa. Beliau ketika dilantik langsung beliau bentuk BP Taskin. Lalu beliau tambah lagi huruf P di depan satu. Apa itu P? Percepatan. Apa tidak cukup Badan Pengentasan Kemiskinan? Harusnya kalau kita berpikir sederhana ya cukup itu namanya Badan Pengentasan Kemiskinan. Tapi beliau suruh tambah huruf P di depannya. Apa itu? Percepatan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Itu bukti bahwa dorongan nuraninya seorang Prabowo itu luar biasa. Ada sesuatu yang kejujuran hati Prabowo terungkap secara filosofi di dalam Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan itu. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah mengentaskan kemiskinan itu tidak pakai biaya? Ya. Itu kan omong kosong. Tentu menggunakan biaya. Ya toh? Berarti ketika Pak Prabowo membentuk BP Taskin dan beliau pangkas semua anggaran kiri dan kanan itu tentu dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Nah, pertanyaannya, apa BP Taskin tidak punya anggaran besar? Itulah saya katakan, di saat semua orang diam, di saat lembaga lain sedang tidur, Peknas hadir merebut program itu untuk hadir di situ. Berarti Merebut anggaran itu. Peknas ini akan menjembatani Iya. antara program Iya. dengan pendanaan Jangankan pembiayaan. saya Peknas, Pak. Bupati, gubernur. Kalau tidak mampu menjemput itu, Pak, itu tidak mungkin datang sendiri. Paling datang yang normatif saja. Ya kan? Tapi kalau dia mampu menerobos, mencungkil di sana program, Kemampuan diplomasi ini dibutuhkan dituntut juga. seorang pemimpin Seorang itu, seorang leader itu mampu mendobrak. Dan penting bagi seorang leader itu kemampuan diplomasi. Karena kemampuan diplomasi itu adalah faktor meyakinkan kita punya audiens. Tapi kita kembali sedikit Pak Ketua, bagaimana kiat-kiat Peknas ini Iya.
khususnya di Peknas di wilayah kecamatan kabupaten melirik potensi-potensi lokal. Iya. Seperti kalau kita Parigi Motong ini salah satu potensi yang besar ini adalah pengolahan ikan. Iya. Ini yang bisa didorong untuk menjadi UMKM. Iya, betul. Jadi inilah selama ini pengolahan ikan ini memang timbul tenggelam. Iya. Yang pertama itu terkendala dengan pertama modal, Iya. yang kedua dengan itu tadi akses pasar. Iya. Apa kiat-kiat Peknas untuk melakukan terobosan? Peknas saya sudah bilang dari awal. Di semua tempat saya menyampaikan sosialisasi di berbagai daerah Sulawesi Tengah ini. Peknas hadir sebagai jawaban UMKM. Peknas hadir sebagai jawaban semua kendala-kendala UMKM. Bahkan rencana saya dalam waktu yang dekat ini kita akan menggagas satu kegiatan, satu event pertemuan sejuta UMKM. Ini temu sejuta UMKM ini kita akan nanti bahas apakah ini dilaksanakan di daerah ibu kota, di daerah Morowali kah, Poso kah, Toli-Toli kah, atau Parimo, itu nanti kita akan diskusikan di tingkat pengurus DPW. Nah, temu sejuta UMKM ini, Pak, kita akan menghadirkan semua menteri yang terkait. Karena nanti kita akan kolaborasi dengan wisata. Jadi setiap UMKM itu hadir dengan sudah stand yang kita siapkan. Sudah ada sejuta stand kita siapkan, dan semua UMKM itu datang memberikan, membawa mereka punya hasil UMKM-nya. Dan kami akan menghadirkan masyarakat mancanegara lewat website dan kerjasama dengan kementerian terkait nanti. Sehingga acara event itu nanti dihadiri jutaan orang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini dalam rangka memecah rekor dunia. Berarti Pak Ketua, saya bisa pahami kalau itu yang akan menghadirkan UMKM, berarti UMKM yang dimaksudnya adalah UMKM yang sudah tumbuh. Iya. Lalu bagaimana dengan UMKM yang memang belum tumbuh? Iya. Tadi kalau saya tadi bicaranya soal UMKM yang sudah tumbuh hari ini. Nah, sekarang UMKM yang belum tumbuh, yang baru mau tumbuh ini, itu kan kemarin kita sudah data semua kemarin. Jadi ada dalam kegiatan Peknas kemarin di tingkat PAC itu, DPAC itu, saya sudah menginstruksikan untuk pendataan semua UMKM yang mati hidup. Nah, karena setiap problemnya itu kita akan klasifikasi setiap berdasarkan problem masing-masing. Ya, by name by address. By name by address. Jadi UMKM A kendalanya apa? UMKM A, B kendalanya apa? Ini nanti kita akan carikan solusinya. Bahkan yang terkendala di modal pun Peknas hadir untuk membantu permodalan. Luar biasa. Ya. Itu yang kita sedang gagas hari ini. Pak Ketua, siap. Tadi dalam hal penguatan kelembagaan, bicara terkait pelantikan, kok bisanya Pak Ketua itu bisa mendatangkan 2 menteri? Apa tidak seharusnya cukup gubernur saja yang melantik? Iya, saya kira begini ya. Saya berangkatnya dari Peknas ini lembaga baru di Sulteng. Memang Peknas secara nasional lahir di tahun 2016, di Maret 2016, tapi untuk di wilayah Sulawesi Tengah, itu Peknas masih baru. Nah, karena Peknas ini masih baru di Sulawesi Tengah, tentu saya butuh kiat, butuh strategi untuk membesarkan Peknas. Nah, dalam rangka membesarkan Peknas itu, tentu saya sebagai seorang leader, saya harus brand dulu Peknasnya. Saya harus brand. Saya harus buat namanya. Saya harus buat dia terkenal di Sulawesi Tengah karena dia barang baru. Nah, itu tuntutan bagi saya seorang ketua untuk membesarkan organisasi. Karena yang saya terima ini bukan organisasi yang sudah besar di Sulteng. Kalau saya seorang benalu,
besar karena dari organisasi yang sudah besar di Sulteng, lalu saya lalu jadi ketuanya, itu biasa. Tapi yang saya ini kan ingin jadi luar biasa. Luar biasa itu kalau organisasi dari nol kita bentuk di daerah ini, kemudian kita besarkan. Nah, itulah sehingga saya terinspirasi untuk menghadirkan 2 menteri. Nah, bahwa bagaimana caranya untuk menghadirkan menteri itu, tentu itu butuh diplomasi yang utamanya. Kemampuan diplomasi itu yang paling utama. Kenapa? Bagaimana? Karena diplomasi kita dituntut bagaimana meyakinkan menteri untuk bisa hadir di Sulawesi Tengah. Itu poinnya. Karena menteri ini adalah pejabat negara yang tiada waktu tanpa kegiatan. Pagi dia ada acara, siang dia ada agenda, sore ada kegiatan, malam ada acaranya. Tidak ada hari, tiada waktu tanpa kegiatan menteri. Ya kan? Nah, sehingga mendatangkan menteri itu bukan semudah membalik telapak tangan. Butuh skill, butuh diplomasi yang tinggi. Itu yang dilakukan. Nah, alhamdulillah dengan kemampuan diplomasi yang saya lakukan, mempresentasikan dengan Pak Menteri terkait peran Menteri BP Taskin dengan Menteri UMKM, perannya UMKM di Sulawesi Tengah, itu mampu diterima dengan baik oleh kedua menteri, sehingga kedua menteri itu bisa datang. Memang hampir setiap hari itu ada perubahan, naik turun ini jantung. Kadang tiba-tiba ada informasi, Pak Ketua, mohon maaf, ada agenda penting yang tidak bisa dihindari. Itu sampai Hamin satu kegiatan itu 1 hari sebelum kegiatan masih ada lagi Menteri UMKM itu masih sempat hubungi saya, mohon maaf sekali Pak Isram, besok saya diperintah Presiden ke Mojokerto. Itu H-1 itu. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Jangan sampai beliau tidak jadi kemari. Saya bilang, Pak Menteri, ini semua saya kirim video. Video 7.000 orang itu, yang datang itu, video-video mereka dalam perjalanan, ada di tengah laut, saya kirim semua ke Pak Menteri. Izin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tidak hadir besok, saya pastikan 7.000 orang lebih ini saya bawa ke bandara Kota Palu untuk menunggu Pak Menteri hadir di situ. Akhirnya Pak Menteri pada saat itu, Pak Menteri UMKM minta waktu 25 menit. Setelah 25 menit kemudian, beliau nyatakan tetap datang di Sulawesi Tengah. Artinya poin yang saya maksud di sini, menghadirkan dengan seorang menteri tidak hanya sekedar menyurat begitu saja. Tidak hanya sekedar mendengar jawaban yes-nya, tapi harus kemampuan kita memfollow up. Berarti ketuanya ini bukan kaleng-kaleng berarti. Iya. Pertanyaannya, kenapa harus 2 menteri? Apa tidak cukup? Apa tidak cukup dirjen dia kirim? Apa tidak cukup direktur yang dia kirim kemarin? Seperti itu pertanyaan pelantikan, saya. Ya kan? Emang apa gentingnya? Pelantikan Peknas di Sulawesi Tengah itu emang apa gentingnya terhadap negara? Apa pentingnya terhadap negara? Apa tidak cukup dia kirim dirjen datang? Atau dia telepon gubernur, hadiri, wakili, menteri? Apa tidak cukup? Kenapa harus 2 menteri datang? Itu bukti bahwa Peknas bukan abal-abal. Tapi itu poinnya. Mohon maaf Pak Ketua. Siap. Tadinya saya berpikir dan anggapan sebagian masyarakat ini, jangan-jangan Pak Ketua ini menghadirkan Pak Menteri, khususnya Menteri BP Taskin, Pak Budiman Sujatmiko itu barangkali karena ikatan emosional hubungan kekeluargaan. Soalnya agak mirip sedikit. Dari wajah itu memang ada kemiripan. Jadi kemungkinan ada hubungan kekerabatan sehingga dengan mudah menghadirkan Menteri BP Taskin. Saya kira itu jauh sekali ya, karena Pak Budiman ini saya baru kenal juga. Kemudian yang pasti saya tidak punya hubungan kekeluargaan atau hubungan emosional apa-apa. Saya cukup profesional untuk menghadirkan 2 menteri. Saya hanya membuktikan kepada semua pengurus Peknas Sulawesi Tengah bahwa saya akan mampu menghadirkan 2 menteri itu. Nah, kenapa yang kita inginkan itu harus 2 menteri? Karena menteri itu pasti datang dengan programnya. Faktanya apa? Faktanya
baru selesai pelantikan Peknas, Menteri BP Taskin mengapresiasi Sulawesi Tengah. Mengapresiasi. Seakan-akan kehadiran Peknas 7.000 orang lebih itu atas dukungan luar biasa dari gubernur. Sehingga apresiasi itu diberikan oleh Pak BP Taskin 5 program yang ditandatangani MOU oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu Pak Cudi di Jakarta. 3 hari setelah kegiatan Peknas. Atau juga mungkin Pak Menteri ini beranggapan dengan kehadiran kurang lebih 7.000 orang ini, beliau beranggapan bahwa figur seorang gubernur, bukan figur seorang ketua wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ini, Isram Sedo ini, dengan menghadirkan 7.000 orang ini, berarti dia sudah membaca bahwa ini adalah seorang aktivis, sehingga latar belakang sesama aktivis itu menjadi dorongan beliau untuk hadir. Kemungkinan itu poin kecil ya bagi saya, kalau saya nilai itu kecil. Tapi cara masuknya saya ke presentasi, pada saat mempresentasi itu kepada Pak Budiman itu yang kalau saya nilai efektif sekali, sehingga beliau tertarik. Saya presentasikan kepada beliau terkait kondisi masyarakat miskin Sulawesi Tengah yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, yang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah. Itu saya presentasikan, sehingga beliau tertarik. Sampai beliau kagum, bahkan beliau awalnya memang ragu, benar nggak 7.000-an yang hadir? Benar, saya garansi Pak. Saya akan garansi 7.000 lebih yang hadir. Makanya beliau kagum pada saat menyaksikan kegiatan. Bahkan beliau sampaikan di atas panggung pada saat menyampaikan materi, tidak ada saya mempresentasi bawa materi sesemangat ini. Di semua tempat. Baru di Sulteng ini saya semangat begini bicara. Posisi belum makan ceritanya ini. Sudah jam 12 siang. Di Seriti Hotel pada saat itu. Nah, itu apresiasi beliau. Nah, sampai hari ini juga saya masih terbangun komunikasi. Oleh karena itu, ke depan, insya Allah, setelah program yang kita ramu ini akan finalisasi semua, itu akan kita antar ke beliau. Oke, baik. Baik, pemirsa, sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, untuk sementara kita jeda dan pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah perjalanan menuju purnama keikhlasan, di mana hati kembali putih dan doa mengalun merdu. Di pintu ampunan yang terbuka lebar ini, saya haturkan maaf atas segala salah baik lisan maupun sikap yang pernah meninggalkan bekas di hati. Saya Rahmatia SP, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Motong, mengajak kita semua untuk bersama menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dengan hati yang bersih dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 2025 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia telah datang membawa lentera cahaya yang menyapu gelapnya dosa. Sebelum fajar pertama Ramadan menyapa, izinkan saya mengulurkan tangan seraya memohon maaf atas segala luka yang mungkin pernah tergores oleh ucap dan sikap.
Saya, Muhammad Zubair, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Motong, mengajak kita semua untuk bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dengan hati yang bersih dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2025 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita kembali ke ruang tamu podcast. Lalu Harapnya. kalau menurut Iya. Pak Ketua, untuk khususnya wilayah Parigi Motong, Iya. kira-kira potensi lokal apa yang bisa kita angkat ke permukaan dalam rangka upaya mendorong UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang di Parigi Motong? Saya kira di Parigi Motong ini ya, UMKM-nya ini cukup banyak, cukup besar ya. Bahkan dari tahun ke tahun, sejak berdirinya Parigi Motong ini, yang saya tahu sangat banyak UMKM-nya. Hanya saja yang kami analisa, hasil analisa kami, bahwa sebenarnya bukan terletak pada UMKM-nya. Kalau saya lihat persoalannya, persoalan hari ini, Pemda tidak menghadirkan pasarnya. Itu Ya, persoalan. itu memang Itu masalah. kendalanya. Akses Makanya pasar. yang terjadi hari ini, semua kita punya UMKM itu semangatnya luar biasa. Coba kita dengar lalu. Dulu kan ada namanya Nata Koko. Apa namanya? Ya, Nata de Coco. Nata de Coco. Itu bukan punah karena bahan bakunya tidak produktif. Ya. Itu mati bukan karena Ya. tenaga kerjanya tidak ada. Memang karena pasarnya tidak ada. Tidak dibuka. Pemerintah harusnya hadirkan pasarnya. Lewat apa? Lewat dinas yang terkait. Dinas UMKM, dinas koperasi. Harusnya buka. Tugas UMKM, dinas UMKM itu kan harusnya membuka pasarnya. Ya, Gitu. ya. Memfasilitasi izin-izinnya. Ya kan? Nah sekarang mereka mau masuk di swalayan-swalayan besar itu nggak bisa. Ya kan? Harusnya pemerintah hadir di situ. Karena masyarakat yang terbatas kemampuannya untuk masuk ke link itu. Nah, disitulah peran dinas dibutuhkan seharusnya. Sehingga sekarang mati. Kita punya UMKM itu mati sekarang. Berarti ini bisa Ada hanya sebagian kecil saja yang bisa bertahan hidup. Itu pun progresnya tidak. Dari tahun ke tahun tidak meningkat. berarti Peknas ini Pak Ketua menjawab semua persoalan-persoalan. Salah itu. satu poinnya Peknas hadir memberi jawaban atas kebangkitan UMKM di bumi Sulawesi Tengah. Baik pemirsa, sebelum bincang kita ini berakhir, saya minta closing Iya. statement dari Pak Ketua Ya, sebagai pesan-pesan terakhir di Iya. ruang podcast kali ini. khusus keluarga Peknas, pengurus penguatan ekonomi kerakyatan nasional Peknas se-Sulawesi Tengah, tetap semangat ya, tetap berjuang karena berjuang itu memungkinkan kita untuk menang, sementara tidak berjuang itu memastikan kita tidak menang. Saya percaya, saya meyakini Peknas 5 tahun ke depan akan bisa memberi warna, menghadirkan senyum rakyat kecil di atas bumi Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi closing statement dari Pak Ketua Peknas Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mengakhiri jumpa kita malam ini, terima kasih atas kerjasamanya dan kesediaan Anda untuk ikut acara bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.